Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada malam hari ini kita lanjutkan belajar kembali tentang tafsir ya. Bagaimana kita belajar memahami Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Mau belajar Quran tidak hanya cara bacanya, tahsinnya, tapi juga bagaimana memahami isi dari Al-Quran itu. Nah teman-teman, semoga dengan belajar ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Baik, di dalam ayat 8, 9, dan 10 ini masih tentang sekitar orang munafik. Sedikit review yang kemarin bahwa orang munafik itu sebenarnya adalah kalau misalnya secara i'tiqadi mereka adalah orang-orang yang di luar Islam, mukhraj. Mereka bukan lagi muslim. Karena keyakinan mereka sebenarnya kafir. Sebenarnya mereka tidak percaya sama Allah. Hanya saja mereka berpura-pura menjadi muslim. Pada hakikatnya mereka orang kafir. Sementara kalau misalnya amali, an-nifaq al-amali, di situ juga ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang munafik baik yang amali maupun i'tiqadi. Masih ingat, idza hadatsa kadziba, berbicara dusta, idza wa'ada akhlafa, jika berjanji khianat, wa idza tumina khana. Idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia mengingkari, wa idza tumina khana, jika dipercaya dia berkhianat, berkhianat, tidak amanah. Kemudian kemarin juga tambahan ada idza khasama fajar. Kemudian ada juga ini ya, ciri-ciri lainnya, misalnya kusala, qaumu kusala. Orang munafik itu sholat juga, teman-teman. Orang munafik juga sholat tapi malas-malesan. Nah, kita yang mungkin sholat tapi malas-malesan, hati-hati. Jangan-jangan kita munafik juga. Hati-hati. Munafik dalam artian tidak sampai kepada derajat kekafiran. Mereka orang munafik berzikir tapi qalil, tapi sedikit mereka berzikir. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari sholat malas-malesan dan dari berzikir yang sedikit. Jadi kalau nggak mau menjadi munafik di mata Allah, harus semangat sholatnya dan berzikir banyak. Dan zikir tidak harus wirid. Ada wirid, ada zikir. Wirid itu harus dengan lisan. Kita misalnya wirid, gitu kan? Itu adalah mengucapkan dengan lisan, bahkan dengan mik, gitu ya. Kalau zikir tidak harus dengan mik. Bahkan disebutkan zikir itu diantaranya adalah seperti begini. Teman-teman nggak melafazkan lafaz Allah, tapi disebut nama Allah di dalam majelis itu. Tapi di dalam majelis itu mengingatkan kita kepada Allah. Ilmu, gitu ya. Majelis ilmu itu zikir juga. Teman-teman mendengarkan ceramah itu zikir juga. Jadi zikir tidak harus melafazkan azkarus sabah dan sebagainya. Kemudian teman-teman sekalian, kemarin juga kita bahas bahwasanya orang munafik ini ya, pengennya itu menipu Allah dan orang-orang beriman. Yukhadi'unallah walladzina amanu. Ya kan? Tapi sebenarnya tidaklah mereka berhasil menipu Allah dan orang beriman. Justru mereka lah yang tertipu oleh diri mereka sendiri, karena ternyata ketika di akhirat nanti mereka lah yang tertipu. Ternyata mereka baru sadar di akhirat nanti, oh ternyata saya malah yang tertipu dengan saya sendiri, dengan syahwat saya sendiri, yaitu ketika dia masuk neraka. Di saat itulah dia merasakan bahwasanya mereka tidaklah menipu Allah dan Rasul, mereka menipu diri mereka sendiri.
ternyata mereka salah gitu ya. Ketika nanti akhirat mereka akan mengakui itu, menyadari itu. Nah, jangan sampai kita seperti mereka ya, kita telat gitu, telat menyadarinya. Wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari, mereka menyadari justru ketika di akhirat. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Baik, lanjutannya adalah coba kita baca bareng-bareng. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, ada penyakit, fazadahumullahu, maka Allah tambahkan kepada mereka marada, sakitnya, walahum, dan bagi mereka adzabun alimun, siksa yang pedih, bima kanu yakdzibun, atas apa yang mereka dustakan. Baik, jadi di sini teman-teman, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada sakit, ada penyakit. Jadi ada penyakit yang mana penyakit ini tidaklah berupa penyakit fisik, tapi di sini adalah penyakit batin gitu ya. Jadi sakit hati itu ada dua macam, sakit liver gitu ya. Sakit fisiknya gitu ya. Kalau ada kita anggap liver ya. Kemudian ada sakit yang sifatnya non fisik. Ada yang berpendapat bahwasanya hati itu adalah liver, ada yang berpendapat hati itu adalah qalb, jantung. Jadi kalau fisiknya berarti sakit jantung gitu ya. Kalau yang berpendapat adalah jantung. Nah, itu adalah fisiknya. Tapi kalau misalnya yang non fisik, yang dimaksud dengan sakit hatinya ada sakit adalah al-muradu bil maradi huna maradu syakki wasyubuhat wan nifaq. Yang dimaksud dengan sakit, penyakit di sini adalah penyakit keraguan dan syubhat. Apa syubhat? Enggak jelas, samar-samar. Wan nifaq, dan sifat munafik. Jadi teman-teman sekalian, ternyata penyakit yang bersifat non fisik ini juga mematikan gitu ya. Mematikan orang yang terkena penyakit ini. Kalau misalnya ada orang sakit jantungnya, sakit hatinya, livernya, ini berakibat kepada kesengsaraan hidupnya, tidak sehat, sakit-sakitan, kemudian mereka ini bahkan bisa meninggal gitu ya, gara-gara jantungnya sakit misalnya. Kalau orang jantung sakit biasanya sudah mengarah kepada kematian, kadang begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita memiliki hati yang sakit gitu ya, bahaya sekali. Nah, ciri-ciri orang yang munafik adalah hati mereka sakit. Tapi apakah hanya orang yang munafik yang hatinya sakit? Enggak juga. Ternyata orang-orang beriman pun berpotensi untuk sakit juga, teman-teman. Hati-hati. Mengapa begitu? Nah, jadi di sini teman-teman, wadzalika annal qalba yu'ridu lahu maradani yukhrijanihi an sihhatihi wa i'tidalihi maradus syubhati wa maradus syahawati al-mardiyati. Jadi teman-teman sekalian, ada dua hal yang mana menjadikan hati tidak sehat. Hati tidak sehat lagi. Ada qalbun salim namanya, ya kan? Ada qalbun salim, hati yang sehat. Ada qalbun marid, ada hati yang sakit. Jadi kalau misalnya ada dua hal ini bisa menyebabkan hati yang sakit. Nah, ini bisa menimpa kita juga, hati-hati. Makanya kita perlu mempelajari ini juga karena bermanfaat untuk kita. Jangan-jangan kita nanti seperti orang munafik. Apa dua penyakit itu? Maradus syubhat wa maradus syahawat. Yang pertama adalah penyakit syubhat, samar-samar, tidak jelas yang mana yang benar ini. Makanya kenapa kok di Al-Fatihah itu kita selalu minta, ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Karena kadang-kadang jalan itu banyak yang mencong gitu kan.
banyak yang nggak lurus. Kita nggak tahu yang mana yang lurus ini, gitu ya. Kita nggak tahu mana jalan yang benar ini. Kita bingung gitu ya, karena nggak ada petunjuk yang jelas. Kita minta kepada Allah petunjuk itu. Kemudian kita juga minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kekuatan untuk melaksanakannya, mengikutinya. Nah, oleh karena itulah penyakit yang pertama ini sangat berbahaya karena bisa membuat diri kita terjerumus kepada jalan yang bermasalah, jalan yang mengantarkan kita kepada jurang, kepada kekafiran dan lain sebagainya. Yang kedua adalah syubhat asyahawat. Nah, ini penyakit maradus syahwat, penyakit yang berupa syahwat. Nah, ini juga tidak kalah parahnya. Yang sekarang ini sudah merajalela gitu ya, syahwat ini. Aurat diumbar di mana-mana, ya kan? Sekarang tidak harus mendatangi tempat maksiat. Sekarang maksiat yang mendatangi kita. Kenapa begitu? Kalau dulu harus melangkahkan kaki untuk menuju tempat maksiat. Sekarang untuk bermaksiat tidak perlu melangkahkan kaki, cukup melangkahkan jari, gitu kan? Dengan kotak ajaib gitu ya. Sudah bisa melihat banyak hal. Nah, ini luar biasa gitu, dan itu terjadi sekarang. Dan dunia juga seperti itu. Di negara-negara tertentu dilegalkan aktivitas kemaksiatan, bahkan menjadi sumber pendapatan negara, gitu kan? Prostitusi, industri pornografi itu dilegalkan kayak di Amerika, di Rusia dan sebagainya. Boleh kan? Silahkan. Boleh. Malah mereka pemerintahan itu mendapatkan manfaat, yaitu tanda kutip ya, yaitu devisa negara, yaitu pemasukan pajak dan lain sebagainya. Itu besar. Sampai seperti itunya. Belum lagi di Indonesia itu juga banyak yang orang-orang terpengaruh dengan syahwat ini. Teman-teman sekalian, di antara penyakit syubhat ini di sini disebutkan fal kufru wan nifaqu wasyukuku wal bid'u kulluha min mardis syubhati. Kekafiran, kemunafikan, ya. Kemudian keraguan-raguan dan perbuatan bid'ah ini adalah penyakit syubhat. Enggak jelas ini yang mana yang benar nih. Ya. Sifat munafik ternyata disebutkan juga di sini. Artinya di masa sekarang pun ini bisa terjadi gitu, orang-orang yang munafik. Cara gampang untuk mengetahui munafik itu adalah berpura-pura, punya topeng lebih dari satu, atau juga disebut split personality. Apa namanya dalam ilmu psikologi itu adalah jiwa saya yang berubah-ubah. Satu sisi topengnya topeng ulama, ketika di tempat lain topengnya topeng penjahat, gitu kan? Di sini di kampus ini, di pondok ini di topeng santri, wajahnya wajah santri, gitu kan? Keluar dikit wajahnya preman. Nah, keluar dikit lagi wajahnya pezina. Wah, ini hati-hati. Wajahnya pezina. Astagfirullahaladzim. Maksudnya kita ini semoga Allah selamatkan kita dari apa? Dari kepura-puraan. Wah, ini soleh gitu kan, santri idaman gitu kan. Akhwat mana yang tidak ngiler gitu kan melihat sosok ikhwan ini gitu. Tapi ternyata itu hanyalah satu topeng gitu kan. Ada topeng yang lain. Jadi kalau kita tarik kepada ilmu kejiwaan, ada orang yang seperti ini ikhwah. Ada orang yang dia bisa menjadi orang baik, tapi sebenarnya dia jahat sekali. Kalau dalam film-film itu psikopat, orang-orang yang suka bunuh, tapi mereka menampakkan diri mereka orang yang baik gitu kan. Di depan masyarakat mereka orang baik, tapi sebenarnya mereka adalah pembunuh yang tidak ada orang tahu bahwa dia pembunuh. Mungkin di antara kita ada yang soleh gitu kan, penampakannya apalagi pakaiannya paling soleh gitu kan. Pakaiannya paling ulama pakaiannya gitu kan. Apa namanya, kopiahnya paling ustad gitu kan, kopiahnya tapi gitu kan. Nah, tapi ternyata gitu kan, ternyata dia adalah penjahat, dia adalah pembohong, dia adalah apalagi pezina, ternyata dia adalah pelaku kejahatan, pelaku kriminal yang orang lain tidak tahu. Makanya di sini sebenarnya sifat keberpura-puraan ini ada dalam setiap orang. Ada sifat kemunafikan yang masih
berpotensi untuk ada. Mengapa kok ayat ini masih ditampilkan? Padahal kalau sejarahnya munafik itu hanya di zaman Rasulullah. Di zaman sekarang ada juga, kan ada munafik yang sifatnya i'tiqadi, ada yang sifatnya amali. Jadi ini juga hati-hati, orang beriman pun bisa terkena penyakit munafik ini gitu. Keberpura-puraan. Nah ya, semoga Allah selamatkan kita dari keberpura-puraan. Kalau baik beneran gitu kan. Kalau santri beneran gitu kan. Kalau kiai beneran, bukan abal-abal, santri abal-abal misalnya. Kiai abal-abal, ustadz abal-abal. Semoga Allah selamatkan kita ya. Nah ini zaman sekarang seperti itu ya. Zaman sekarang seperti itu. Zaman pencitraan. Apalagi sudah ada medsos. Wah sudah itu ya. Langsung saya pernah gitu kan melihat YouTube pakaiannya pakaian Islami gitu kan. Pamannya tuh ustadz. Saya lihat video yang lain, cuma satu video itu aja yang dia pakaiannya Islami, yang lainnya nggak pakai celana. Tapi di video yang ini dia ustadz gitu. Saya juga heran. Jadi masya Allah gitu kan, media sekarang itu bisa merubah gitu ya, salah paham orang lain. Kita nggak pengen begitu ya. Kita nggak pengen kita ini hanya di medsos baik, di medsos soleh gitu kan, di kamar tidur sendirian dan lain sebagainya nggak soleh lagi. Nah, atau keluar sedikit dari pondok sudah nggak soleh lagi. Semoga kita nggak seperti itu. Semoga kita betul-betul soleh, amin. Betul-betul santri, amin. The real Muslim, the real Islamic student gitu kan. Betul-betul hakiki gitu kan. Muslim hakiki, bukan muslim munafik. Nah, muslim munafik berpura-pura. Nah, teman-teman, itulah di antara penyakit syubhat. Yang mana tidak jelas, yang mana yang benar, yang mana yang salah, orang nggak paham. Yang kedua adalah syahwat. Yang disebut syahwat adalah wazina wa muhabbatul fawahish wal ma'asi wa fi'liha min maradhish syahawat. Zina, berbuat zina, menyukai perbuatan fawahish. Jadi ada mungkar, ada fawahish. Mungkar adalah perbuatan yang terlarang, perbuatan kriminal, perbuatan yang salah gitu kan. Tapi fawahish salah juga, tapi dia lebih kepada kemaksiatan, dia lebih kepada syahwat, dia lebih kepada maksiat mata atau zina, zina mata, zina tangan, zina kaki, zina hati dan lainnya. Itu adalah fawahish. Makanya ketika ada ayat tentang salat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar akan membuat orang ya tercegah dari dirinya dari perbuatan fawahish dulu. Perbuatan fawahish dulu, fahsya, baru mungkar. Ternyata lebih didahulukan oleh Allah fahsya duluan. Karena ini yang dianggap lebih parah penyakitnya gitu kan. Masalah kemaksiatan ini yang sekarang merajalela, teman-teman. Sekarang merajalela, penyakit syahwatnya merajalela sekarang. Luar biasa dan tidak memandang bulu. Siapapun dia gitu kan bisa terkena. Karena tadi itu tidak ada yang mengira ternyata orang ini seperti ini. Gak ada yang mengira. Karena ada split personality. Ada keberpura-puraan dalam hidupnya. Ada ketidakjujuran dalam hidupnya. Kama qala ta'ala fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa huwa syahwatuz zina wal ma'afi min afwi min hadainil baradaini fa hasal yakin wal iman wasabru an kulli ma'siyatin farafala fi athwabil afiyah. Jadi teman-teman sekalian, kalau orang-orang hatinya sudah sakit gitu ya, maka mereka akan senang berbuat kemaksiatan. Mereka akan senang untuk gampang terjebak kepada syubhat dan mereka gampang terjebak kepada syahwat, zina dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menghasilkan keyakinan dalam hatinya, iman yang subur dalam hatinya dan juga sabar dalam segala maksiat. As-sabru an kulli maksiatin. Jadi sabar itu ya, kadang-kadang ada orang salah paham. Sabar hanya dimaknai dari musibah, benar. Sabar itu dari musibah, benar. Misalnya ketika ditimpa orang tua meninggal, saudara meninggal, gempa Cianjur dan lain-lainnya adalah musibah, kita sabar dalam hal ini, itu benar. Dan bahkan nanti di akhirat ada namanya ahli surga itu yang mereka ahli sabar gitu. Orang-orang yang karena kesabaran mereka Allah berikan keutamaan. Bahkan ada orang-orang yang Allah angkat derajatnya gara-gara sabar. Gitu ya. Gara-gara sabar Allah angkat derajatnya.
Padahal amalnya nggak terlalu wow gitu ya. Amal ibadahnya, sholatnya biasa-biasa aja, bacaan Qur'annya biasa-biasa aja. Tapi kemudian dia menempati surga yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dia ada kesabaran di situ. Allah angkat gitu. Bisa seperti itu, ada hadisnya. Nah, teman-teman sekalian, ada sabar juga dalam ketaatan. Dalam ketaatan seperti sholat misalnya, itu butuh kesabaran, teman-teman. Misalnya nih mau tahajud, butuh kesabaran, teman-teman. Misalnya ngantuk banget gitu kan, pedes sekali mata ini gitu kan. Tapi kalau sabar, bismillah, bismillah, paksakan diri. Masih ngantuk gitu kan, berdiri. Masih ngantuk, ke kamar mandi wudu gitu. Masih ngantuk lagi, mandi gitu. Push up. Nah, itu adalah bentuk kesabaran kita dalam melaksanakan ketaatan. As-sabru fi taatillah. Itu kan? Kemudian ada as-sabru 'anil maksiyah. Sabar dari maksiat. Jadi yang disebut sabar tidak hanya dari musibah, tidak hanya dari melaksanakan ketaatan, tapi juga dari maksiat, dari bermaksiat. Jadi kalau orang-orang misalnya dalam maksiat ini, dalam kemungkaran ini, perlu bersabar juga. Melaksanakan kejahatan perlu bersabar. Karena apa? Ternyata setan ini memang menghiasi neraka dengan syahwat, dengan yang indah-indah. Sampai ada lagunya itu kan, mengapa yang enak-enak gitu kan, itu ternyata neraka. Dan setan menghiasi homer dengan madu gitu kan, menghiasi babi dengan daging segar. Maksudnya apa? Sebenarnya neraka nih, sebenarnya neraka. Tapi oleh setan dihiasi sehingga apa? Sehingga dia menjadi hal-hal yang sangat nikmat, lezat. Ada kenikmatan memang, ada kelezatan memang di dalam kemungkaran, dalam hal yang Allah larang gitu, termasuk dalam hal kemaksiatan. Ya, ini menimpa siapa saja. Ada kelezatan, ada kenikmatan di sana. Tapi kalau orang bersabar, dia akan mengatakan, saya tahan dulu diri saya, insya Allah nanti saya menikmatinya. Ada waktunya, ada masanya. Misalnya belum nikah, ya nanti ketika nikah saya akan merasakannya, gitu kan. Ketika misalnya nanti ketika di surga saya nanti akan merasakannya, gitu kan. Jadi kalau orang bersabar dia tunggu dulu, jangan sekarang. Nah, kalau orang nggak sabar, sikat, gitu kan, nggak perlu nunggu. Nah, itu kalau orang nggak sabar, bermaksiat. Ada orang begini ya, salah kaprah kadang. Ini orangnya sabar nih, penyabar, diolok-olok, diem, gitu kan, dipukul, diem, gitu kan. Oke, itu sabar, bener. La taghdab walakal jannah. Tapi sabar tidak hanya seperti itu, teman-teman. Mungkin ada orang sabar ketika ditimpa musibah, hilang hartanya, dia nggak nangis, dia tetap tenang, gitu kan. Tapi ketika masalah ketaatan, dia nggak sholat, dia nggak bersegera kepada sholat, dia nggak baca Quran dan lain sebagainya. Tidak sabar dia, bukan penyabar dia berarti. Ada orang sabar ketika ketika dihina nggak marah, sabar. Orang bilang penyabar nih, dia hanya dapat gelar penyabar dari orang, tapi dia suka bermaksiat, dia suka nonton yang tidak baik, gitu kan, mendengarkan yang tidak baik, gitu. Maka dia sebenarnya bukan orang sabar. Jadi gelar penyabar hanya dia dapatkan dari manusia yang nggak tahu apa-apa. Jadi jangan kita merasa tersanjung dengan pujian orang. Karena apa? Pujian orang itu terkadang malah menjerumuskan kita. Yang kedua, pujian orang itu ternyata salah sasaran gitu. Orang mungkin memuji kita, wah sabar orang ini. Padahal dia nggak tahu. Tengah malam dia bermaksiat, orang lain tidur dia bermaksiat, gitu misalnya. Dia nggak tahu, dia nggak sabar padahal. Manusia mengira wah sabar orang ini, ditonjok gitu sampai luka, dia nggak melawan, sabar nih. Itu pujian manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia nggak sabar. Orang sabar itu nggak seperti itu. Orang sabar itu ya dari musibah oke, ketaatan juga melaksanakan, kemudian ketika dari maksiat juga dia tinggalkan, seperti itu. Itu orang sabar sebenarnya. Jadi wasabru an kulli maksiyah. Kulli maksiyah, setiap maksiat. Kalau misalnya sudah selamat dari hati yang sakit, itu. Kalau hatinya sakit, ya nggak sabar dalam maksiat. Dan juga orang yang kemudian selamat dari hati yang sakit ini, dia akan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, ketika hati sakit ini ternyata efeknya efeknya berkali lipat, teman-teman. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada. Allah kemudian tambahkan penyakit itu. Jadi hati-hati, kita kalau punya penyakit dalam hati kita harus segera dibersihkan. Karena kalau enggak, bertambah parah sakit itu. Allah akan tambahkan penyakit itu kalau kita enggak berusaha untuk menghilangkannya. Sama seperti kita
tidak membersihkan lingkungan, terus kita biarkan nggak bersihkan, akan numpuk, akan susah untuk dibersihkan nanti. Gitu ya. Makanya ada ulama yang mengibaratkan seperti misalnya benda gitu kotor, kalau kita nggak segera bersihkan dia akan susah gitu. Terkadang untuk membersihkannya perlu teman-teman? Perlu alkohol gitu kan. Untuk membersihkan kotoran yang sangat susah dibersihkan harus pakai alkohol misalnya. Ini saking sangat susahnya gitu. Nah, jadi teman-teman di sini diterangkan bahwa bayanu li hikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi 'alal 'asina wa annahu bisababi dhunubihim as-sabiqati yabtalihim bil ma'asi allahiqati al-mawjibati li uqubatiha kama qala wa nuqallibu abadahum wa absarhum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa qala ta'ala falamma zagu azaghallahu qulubahum wa qala ta'ala wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadhum ila rijsihim fa uqubatul ma'siyata ba'daha kama anna min thawabil hasanati al-hasanah ba'daha. Qala ta'ala wazidullahu alladziina tadaw huda. Teman-teman sekalian, di sini diterangkan bahwa kalau misalnya kita udah bermaksiat atau punya penyakit gitu ya. Kemudian kita enggak berusaha untuk memperbaikinya, maka Allah akan tambahkan sakit itu. Allah akan condongkan hati itu kepada yang negatif gitu kan, yang tidak baik gitu ya. Dan Allah membolak-bolakan hatinya untuk terkadang baik, terkadang enggak gitu ya. Kemudian orang yang sakit ini Allah tambahkan dosa juga. Dan setelahnya fa'uqubatul al-ma'siyah ba'dah. Jadi akhirnya begini, ketika kita punya sakit gitu ya, hati ini sakit kan, kita enggak berusaha menyembuhkannya, maka setelah bermaksiat pengen maksiat lagi. Sama seperti orang berbohong. Orang berbohong akan mengakibatkan dia berbohong lagi, betul enggak? Orang yang berbohong akan berbohong lagi. Berbohong A, berbohong B, berbohong C. Sama dengan bermaksiat, melakukan dosa. Ketika sakit, dia akan ada maksiat setelahnya. Kemudian sama seperti orang yang berbuat baik. Kalau orang berbuat baik, insya Allah berbuat baik lagi kayak kita nih. Kita berbuat baik, datang ke masjid. Ini sudah poin penting. Melangkah ke masjid pahala, ya kan? Datang ke masjid, lihat ada orang sholat sunnah, tambah lagi pahalanya. Lihat orang berzikir, tambah lagi pahalanya. Kemudian sholat wajib, tambah lagi pahalanya. Setelah itu berzikir lagi, tambah lagi pahalanya. Baca Quran, setelah itu tambah lagi pahalanya. Jadi kalau orang berbuat baik, biasanya ada tambahan lagi berbuat baik. Sama dengan orang berbuat jahat, bermaksiat, berbuat dosa, biasanya akan condong untuk menambah lagi dosanya. Apalagi sakit hatinya. Hatinya sakit, maksudnya berpenyakit. Qalbul marid, hati yang sakit. Jadi ada qalbun salim, qalbun yang sehat, hati yang sehat, ada yang sakit marid. Tapi ada juga yang mayyit, yang mati. Nah, ini kalau sudah mati ini sudah susah. Kalau marid ini masih bisa diperbaiki, masih bisa disembuhkan. Ada obatnya insyaallah. Baik. Lanjutkan ke selanjutnya. Ayat 11 ayat 12. Ikuti saya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sekarang ikuti saya, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu, jangan berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu, sesungguhnya kami muslihun, orang-orang yang berbuat kebaikan, atau memperbaiki bisa juga. Ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka, humul mufsidun, mereka lah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin, akan tetapi, la yash'urun,
Mereka tidak menyadarinya. Itu teman-teman, orang munafik ini ya, mereka ini ketika dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat jahat, mereka bilang kami nggak berbuat kerusakan, kami nggak berbuat jahat, justru kami berbuat kebaikan. Lihat apa? Lihat apa? Oh, Quran. Nah, jadi teman-teman sekalian, mereka ini ketika dinasihati ternyata malah seperti itu ya. Mereka ini mengaku berbuat kebaikan, padahal sebenarnya mereka berbuat kerusakan. Nah, hati-hati, mereka tidak menyadarinya. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Tapi ternyata hakikatnya bukanlah kebaikan, malah merusak dunia, malah berbuat kerusakan gitu ya. Kita jangan sampai juga seperti itu. Kita menganggap apa yang kita lakukan ini kebaikan. Ternyata enggak. Nah, ini hati-hati. Ai idza nuhiya haula'il munafiquna 'anil ifsadi fil ardi wa huwa al-'amalu bil kufri wal ma'asi wa minhu idharu sara'ilil mu'minina li'uduhim wa mawalatihim lil kafirin. Jadi yang dimaksud dari ayat ini adalah jika mereka ya, orang-orang kafir dilarang untuk melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi, wa huwa al-'amalu bil kufri wal ma'asi, yaitu amalan kekafiran dan amalan kemaksiatan ya. Wa minhu idharu sara'ilil mu'minin. Mereka menampakkan bahwa diri mereka orang-orang beriman, li'aduwihim, kepada musuh-musuh mereka, wa mawalihim, dan pemimpin-pemimpin mereka, lil kafirin, dan pemimpin orang kafir, qalu innama nahnu muslimun. Mereka berkata, orang munafik itu kami berbuat kebaikan, kami orang-orang yang membuat islah, justru memperbaiki perbaikan, membuat perbaikan. Fajama'u bainal 'amali bil fasadi fil ardi wa idharu annahu laisa bi ifsadi bal huwa islah. Jadi mereka ini ya berbuat kerusakan, tapi mereka mengaku itu bukanlah kerusakan. Laisa bi ifsad, bukanlah mereka berbuat kerusakan, bal huwa islah. Tetapi apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah kebaikan dan malah memperbaiki apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Qalbanil haqa'iqi wa jam'an baina fil batil wa i'tiqadi haqqan wa haula ya'dhamu janayatin mimman ya'malu bil ma'asi ma'a i'tiqadiha tahrimiha. Fa hadza aqrabu lis salamati wa arja li ruju'ihi. Jadi teman-teman sekalian, apa yang orang munafik lakukan ini sebenarnya adalah perbuatan yang sangat parah gitu kan. Wa haula ya'dhamu janayah. Apa yang mereka adalah perbuatan yang sangat parah gitu ya. Perbuatan kriminal paling tinggi gitu ya, perbuatan kriminal paling tinggi, perbuatan jahat yang paling tinggi. Karena mereka enggak mengakui tentang apa yang mereka lakukan itu. Mereka perbuatan yang mereka lakukan ini ya, sebenarnya adalah kerusakan, tapi mereka enggak mengakuinya. Mereka malah mengatakan ini kebaikan. Ini adalah perbuatan yang jahat yang sangat tinggi gitu. Sehingga kalau misalnya kita selamat dari seperti orang mereka ini, ketika dinasihati kemudian menyadari gitu ya, merenungi kemudian memperbaiki diri, ya ini yang benar. Tapi kalau misalnya dinasihati tapi malah melonjak gitu kan, saya ini benar gitu, apa yang saya ini benar gitu, malah membuat pembelaan gitu ya, ini benar apa yang saya lakukan gitu ya. Ini adalah perbuatan yang sangat parah. Misalnya contohnya apa teman-teman? Misalnya nih teman-teman di sini, apa contohnya yang pas ya? Ada yang menasihati gitu kan. Kalau yang saya temukan contohnya begini, tapi ini mungkin contohnya agak ini. Saya contohkan aja ya yang saya dapatkan. Gini, ada orang nih, tapi ini sebenarnya contoh orang baik. Ada orang gitu ya, laki-laki dengan perempuan misalnya. Si laki-laki dengan perempuan ini mereka ada ikatan misalnya ya, pernikahan lah misalnya. Tapi mereka hubungan jarak jauh. Hubungan jarak apa namanya? LDR gitu ya. LDR, hubungan jarak jauh.
Satunya yang laki-laki di kota A, si suami yang di perempuan di kota B. Hanya teleponan, hanya kirim chat dan sebagainya. Ternyata si perempuan selingkuh gitu kan. Ketika ketahuan gitu, kamu ini kok berbuat selingkuh gitu kan. Terus si perempuannya mengatakan, ya gara-gara kamu ini gitu kan. Maksudnya malah membuat argumen justru apa yang salah ini benar gitu. Maksudnya nggak mengakui kesalahannya gitu loh. Nggak mengakui kesalahannya tapi menganggap ini kebaikan gitu. Ini benar apa yang saya lakukan. Kalau orang dinasihati terus kemudian dia akui kesalahan itu masih oke lah gitu kan. Dia salah tapi salahnya masih dimaklumi gitu. Tapi kalau orang sudah berbuat salah, dia nggak akui kesalahan itu, malah dia menyalahkan orang lain. Ini yang parah. Makanya disebut sebagai a'dhamu janayah. Perbuatan kriminal yang paling tinggi. Jangan kita seperti itu, teman-teman. Jangan kita menjadi orang yang ketika dinasihati gitu ya, kita malah melunjak. Jam berapa azan? Jam berapa sekarang? 8. Sudah selesai ya? Sudah azan? Udah